Legenda mengatakan Jusian Yipin. Selalu ada proyek lelang anggur merah. Yang dilelang di sini adalah anggur merah terbaik dari luar negeri. Bos tahu hari ini Anda ingin membawa kami orang biasa untuk merasakan secara langsung. Sayangnya sepertinya bos tahu bersedia. Tapi ada orang yang tidak bisa bertahan karena dia menantu yang masuk. Kemampuan terbatas. Jiang Feng katakan saja. Apakah kamu berani menerima tantangan ini? Saya akan menemani sampai akhir. Baik. Semuanya botol Henry Romane ini adalah barang lelang utama malam ini. Harga awal 1 juta. Setiap penawaran minimal 100.000. Semuanya silakan menawar. Barang lelang seperti ini, sepertinya hanya bisa diikuti oleh orang-orang di ruang VIP. Kami Hanya bisa menyaksikan dengar-dengar malam ini. Jusian Yipin akan kedatangan beberapa orang penting. Sepertinya botol anggur merah ini akan menjadi rebutan para orang penting tersebut. Menyaksikan langsung kejadian besar ini. Malam ini kami tidak datang sia-sia. Saya membawa Anda kemari karena saya merasa bersalah atas kesalahpahaman kemarin. Jangan berbuat nekat nanti malu sendiri. Saya tidak akan peduli pada Anda. Chen Fei, saya tahu batas saya. Ya, Pelan-pelan saja. Tenang saja. Tidak akan lama dia pasti akan kabur. Saya tawar. 1 juta. 200. Saya bilang Jiang, kamu sengaja mengacau ya. Lelang ini, naiknya 100.000. Mana ada yang seperti kamu. Kalau tidak bisa lelang jangan asal teriak. Liu Kai ini lelang. Setiap orang punya hak untuk menawar. Saya tawar 3 juta. 500. Menantu yang masuk tetap menantu. Lelang ini berdasarkan angka. Dia pikir itu 500.000 rupiah. Chen Fei. Kenapa bangun? Chen Fei, suasana ini bagus banget. Kamu ada apa sih harus pergi sekarang? Jangan buru-buru, aku masih nunggu minum anggur suamimu. Henry Romane Conti. Iya Chen Fei. Suami kamu ini benar-benar royal. Gak ada ciri-ciri menantu miskin sama sekali. Kayak bos besar aja sikapnya. Kamu buru-buru pergi sekarang. Jangan-jangan takut dia gak bisa bayar nanti. Jajak kamu malu bareng. karena bos Jiang begitu royal. Dan begitu populer, aku nggak akan ganggu kesenangannya. Cuma bos tahu suami saya seperti apa. Aku yang paling tahu. Taruhan kalian berdua setengah-setengah pada akhirnya. Mungkin cuma kamu yang rugi. Ya ampun Chen Fei. Kita kumpul bareng seru-seruan aja. Kenapa harus marah-marah lagi pula? Ini kan Jusian Yipin. Siapa yang ikut lelang di sini? Tapi nggak mau bayar. Pasti nggak bisa keluar dari pintu ini. Ya ampun Fei. Kita susah-susah kumpul bareng. Duduk aja yang manis lagi pula. Anggur mahal ini. Kamu harus coba cicip. Tahu tunanganmu punya kemampuan. Tapi nggak perlu terlalu memaksakan. Kayaknya acara kumpul-kumpul kayak gini, aku nggak akan ikut lagi deh. Oh, Chen Fei. Tenang aja hari ini. Pasti nggak akan mengecewakanmu. ruangan Fu Beixing nawar 5 juta. Ada yang mau naikin nggak? 5 juta. Aku pikir aku uang MOU. Sudah jago banget borosin harta. Ternyata masih ada yang lebih hebat. Di luar langit masih ada langit segelas anggur aja. Bisa sampai 5 juta ini. Wang Gongzi. Ini adalah Jusian Yipin. Meskipun harganya ditambah 0 di belakang, itu tidak aneh. Hanya saja, saya tidak tahu siapa orang besar itu. Bos tahu orang besar di ruangan Feng Yasong ingin saya sampaikan kepada Anda. Dia pasti akan mendapatkan botol anggur ini. Apakah Anda yakin ingin terus menawar? Oh, Orang besar.
Siapa orang besar itu? Maaf, itu tidak bisa diungkapkan. Kalau begitu, lagi pula orang yang bernama Jiang juga datang untuk mengacau atas nama Chen Fei hari ini. Sudahlah, Kita semua teman sekelas tidak perlu harus bersaing sampai akhir hari ini. Sudahlah sampai di sini. Bos Tao. Saya benar-benar tidak bisa menerima ini untuk Anda. Kita duduk di ruangan terbesar di Juxian Yipin. Fu Bising, jika kita menyerah, bukankah itu akan membuat orang lain menertawakan kita? Ya Bos Tao, apakah Anda benar-benar akan membiarkan seorang menantu berada di atas kepala Anda? Masih kenal manajer Long? Apakah Anda masih takut padanya? Bagaimana mungkin saya takut pada seorang menantu yang tidak berguna? Beritahu orang besar itu, hari ini anggur ini pasti akan kami dapatkan. Baik, Pak. Jiang Feng, saya ingin mengingatkan Anda. Yang datang ke Juxian Yipin semuanya orang kaya atau terhormat. Bos Tao sepenuhnya memiliki hak untuk bersaing. Anda seorang menantu. Jika karena ini Anda membuat marah orang besar di ruangan sebelah, mungkin Anda akan sulit menghadapinya. Feng Yasong menawar 6 juta. Apakah ada yang menawar lagi? 7 juta. Fu Bising menawar 7 juta. Feng Yasong menawar 10 juta. Apakah ada teman yang menawar lagi? Hari ini akan menjadi harga tertinggi untuk lelang anggur di Juxian Yipin sepanjang sejarah. Sudahlah Wensheng, minum anggur apapun sama saja. Jangan karena emosi sesaat. Uangnya sia-sia lagi pula. Jiang Feng ini biasanya hidup dari Chen Fei. Dari mana dia punya uang pada akhirnya? Kan kita yang bayar ia. Sudahlah Bos Tao, sepertinya barang besar itu pasti dimenangkan. Lebih baik kita menghindari konflik. Baiklah, kita tidak akan menawar. Tunggu. Chen Fei ngomong-ngomong. Sudah terlalu lama, kita tidak minum bersama. 50 juta bawa anggurnya. 50 juta tuan. Anda yakin? Siapa yang bersaing dengan saya? Baiklah, sungguh mengesankan. Jiang Feng, aku kagum dengan keberanianmu. Aku ingin melihat kamu mantu Liu yang gagal ini bisa bertahan sampai kapan? Jiang Feng ini bukan tempat untuk bermain-main, cepat berhenti. Jangan cari masalah. Aku bilang aku akan menemani sampai akhir. Kalau 50 juta tidak cukup, maka 500 juta. 50 miliar uang itu. Hanya kertas tak berguna, tapi hari ini tidak ada yang boleh menyakiti Chen Fei sedikit pun. Benar-benar kertas tak berguna. Sungguh gila. Kamu tahu, aku pernah melihat orang yang pura-pura kaya, tapi yang sampai nekat seperti ini. Aku baru pertama kali melihatnya. Aku dengar ada orang yang bersaing dengan saya untuk anggur. Ayah, kenapa kamu datang? Aku kira ada orang bodoh yang menawar anggur 1 juta sampai 50 juta. Ternyata kamu anak boros. Ayah, kamu salah, itu orang lain. Dia yang menaikkan harga dengan sengaja. Siapa Anda? Jiang Feng. Aku kira anak orang kaya. Ternyata hanya anak kecil. Anak yang belum tumbuh bulu. Belajar ikut lelang. Kamu punya kemampuan itu. Ada masalah. Sweep kartu, antarkan tamu. Ini kartu violet legendaris. Apa ayah kartu ini? Hanya ada 5 di seluruh dunia. Jiang, kamu hanya menantu Liu. Dari mana kamu dapat kartu ini, Bos Tao? Menurutku kartu di tangan Jiang Feng ini pasti palsu. Barang tiruan. Menarik. Sungguh menarik. Nak, kamu bisa menipu orang lain, tapi tidak bisa menipuku. Di seluruh kota Jiangcheng,
Hanya ada satu kartu violet, milik keluarga Lu. Apakah kamu tidak mencari tahu sebelum datang? Ini Jusian Yipin. Milik siapa? Jiang Feng, di mana kamu melakukan penipuan? Menipu itu tidak baik. Kamu malah menipu di wilayah keluarga Lu. Kali ini, kamu benar-benar menendang besi. Panggil manajer Long kalian. Bilang ada yang membuat keributan. Hei Jiang takut. Sudah terlambat hahaha. Manajer Long akan datang sebentar lagi. Aku lihat bagaimana kamu mati hari ini. Jiang Feng, apakah kamu gila? Bahkan berani memasukkan barang seperti ini. Aku pikir 3 tahun ini kamu ada kemajuan. Ternyata malah semakin menjadi. Siapa yang membuat keributan di Jusian Yipin saya? Manajer Long, Anda akhirnya datang. Ada seseorang di sini. Menggunakan kartu palsu untuk menipu. Mengganggu kita Taiban Mohan, Anda menegakkan Kidailan benar. Siapa yang tidak tahu kartu violet legendaris ini, milik keluarga Lu? Dia berani membawa kartu palsu untuk menipu. Bukankah ini menghina Jusian Yipin? Menghina keluarga Lu anak muda. Manajer Long sudah datang. Cepat berlutut. Sujud minta maaf mungkin. Masih bisa mengurangi hukuman. Bos, kenapa Anda datang? Ini. Manajer Long, apakah Anda salah orang? Diam. Apakah kalian tahu siapa dia? Tuan Jiang, dia adalah pemilik sebenarnya dari Jusian Yipin saat ini. Seluruh Jusian Yipin adalah milik Tuan Jiang, apalagi sekedar makan malam, minum anggur. Bahkan jika Tuan Jiang ingin minum segelas air lemon, 88 koki Michelin di Jusian Yipin kami akan menyiapkannya untuknya. Bagaimana bisa kau berani menyinggung Tuan Jiang? Kau benar-benar tidak tahu mati hijab lagi. Dia adalah pemilik Jusian Yipin. Ternyata, Jiang Feng adalah orang besar yang sesungguhnya. Bos tahu, bayarlah sebelumnya kau bilang. Semua konsumsi dibagi 2. Sekarang totalnya 50 juta, sudah saatnya kau membayar separuhnya. Apa? Setengah? Anak durhaka, apakah kau ingin membuatku marah sampai mati? Cepat lututmu dan minta maaf pada Tuan Jiang ini. Ayah, cepat. Maafkan aku Bos Jiang, kakak Jiang, ampuni aku. Jika aku harus membayar separuh dari ini, aku akan benar-benar bangkrut. Bos Jiang, aku memang rendah orang lain dengan marah anjingku. Ampuni aku kali ini, aku tidak akan berani melakukannya lagi di masa depan. Bos Jiang, ampunilah nyawaku. Jangan. Wenshen. Bos Jiang. Wenshen. Bos Jiang, ampunilah nyawaku. Jiang Feng, apa yang sebenarnya terjadi? Tuan Jiang, aku sudah lama curiga bahwa kau bukan orang biasa. Semua itu hanyalah kesalahpahaman sebelumnya, tolong jangan simpan di hatimu. Chen Fei, semua ini salah tahu Wensheng. Ada banyak hal yang belum sempat aku bicarakan denganmu. Tuan Jiang, memang benar pepatah mengatakan, jangan menilai seseorang dari penampilannya. Apakah Anda keberatan meninggalkan kontak Anda? Suatu hari nanti saya pasti akan datang berkunjung. Ya. Tidak perlu kalau bukan hari ini. Bagaimana mungkin kita bisa melihat bahwa di antara teman-teman Chen Fei ada begitu banyak orang bermuka 2? Tak ada masalah di perusahaan, ada orang yang secara sengaja menekan produk Liu Xi di pasar. Segera kembali ke perusahaan. Baik, tenang dulu, aku akan segera menyelesaikannya. Ada apa? Aku punya urusan yang harus diselesaikan, pulang sendiri dulu ya. Nanti aku akan tanya lagi padamu apa yang sebenarnya terjadi. Tuan Jiang, banyak kesalahpahaman hari ini. Dia memukul dadaku. Yodong. Bos Liu, apa yang membuat Anda datang? Yodong, bisnis properti Liu di Jiangcheng masih bisa berjalan atau tidak, Anda yang menentukan. Bos Liu, apa maksud Anda? Grup Liu Anda legal dan sah. Kapan saya berhak mengaturnya? Langsung saja menurut penyelidikan saya.
Grup Liu kami ditekan. Anda yang berada di belakangnya. Kita bicara bisnis. Anda punya syarat apa saja, silakan ajukan. Begini, saya kasih Anda 20% pasar. Anda kasih saya 80% keuntungan tanda tangan kontrak kita Eurus. Kalau tidak mau tanda tangan tidak apa-apa. Beri keuntungan 80%. Wah, mulut besar sekali. Menurut yang saya tahu, Youdong 90% karyawan perusahaan Anda tidak pernah masuk industri properti. Sekarang penjualan berantakan. Anda bikin keributan kedua belah pihak rugi. Youdong sekarang. Anda pasti juga tidak nyaman. Urusan saya tidak perlu Anda pusingkan. Sejak keluarga Liu Anda menyinggung saya Yo Basyong, Anda seharusnya sudah siap mental. Lagi pula ini baru permulaan. Keluarga Liu kami kapan menyinggung Youdong? Sudah tidak perlu bicara lagi. Pengawal antar tamu. Non Liu silakan. Menantu keluarga Liu. Saya ingin Anda mati. Master Hong orang ini. Aneh sekali, sepertinya punya kemampuan. Saya bahkan tidak tahu bagaimana tiba-tiba terbang. Seperti itu. Jatuh ke air, saya sudah sampai di sini. Tentu tidak akan diam saja. Luka Anda sudah saya periksa. Lawan itu juga orang yang berlatih. Tapi kemampuannya rendah. Tidak bisa dianggap serius. Kalau benar-benar ahli, Anda tidak mungkin bisa kembali hidup-hidup. Apalagi masih sangat muda. Sepertinya baru masuk ke dunia latihan. Anak kecil yang sombong dan tak tahu apa-apa. Master Hong, bagaimana pendapat Anda tentang orang ini? Berapa persen kemungkinan Anda menang? Bunuh dia. Tidak perlu satu jari pun dariku. Master Hong, setelah ini selesai, aku tidak akan melupakan jasamu. Hari ini hujan. Cocok untuk mencuci pisau. Ma, jangan pergi. Chen Fei. Bagaimana pembicaraannya? Yo Basyong masih tidak mau mengalah. Jelas-jelas dia tidak ingin berdamai. Kita harus mencari cara lain. Kenapa bisa seperti ini? Keluarga Liu kami, kapan pernah bermasalah dengan orang yang sulit seperti ini? Maaf, ini semua salahku. Kalau bukan karena aku, Jiang Feng tidak akan melukai Yo Basyong. Kita sekarang tidak akan sampai ditekan dengan jahat, kakak. Aku juga tidak sengaja melakukannya, baiklah. Semua ini perbuatan Jiang Feng. Aku bilang industri keluarga Liu kami selalu ditekan tanpa alasan, ternyata semua ini perbuatan Jiang Feng. Jiang Feng memang pembawa sial. Dulu kakek membantu keluarga Jiang. Membuat keluarga Liu kami juga kena imbasnya. Sekarang dia lagi-lagi bermasalah dengan Yo Basyong. Benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa, hanya membuat masalah. Jiang Feng, katakan apa yang sudah kau lakukan. Ma. Kenapa ini terjadi? Jiang Feng, kami sudah tahu kau bermasalah dengan Yo Basyong. Apa yang kau pikirkan itu Yo Basyong lo? Masalah sebesar ini bagaimana bisa kau sembunyikan dari keluarga Liu? Kalau bukan karena Roro memberitahu, kami masih tidak tahu. Yo Basyong. Sepertinya pelajaran sebelumnya belum cukup membuatnya ingat. Jika aku tidak salah ingat, awal masalah ini. Sudahlah, anggap saja ini kesalahanku. Apa anggap saja kesalahanmu? Jelas-jelas ini semua perbuatanmu. Sudahlah, Ma. Selama bertahun-tahun kamu makan dari keluarga kami. Memakai dari keluarga kami, tidak bisa membantu keluarga kami pun tidak apa-apa. Sudahlah. Tapi kamu malah membuat keluarga kami terlibat masalah. Apa tidak apa-apa? Hari ini aku akan memberimu pelajaran. Ibu-ibu. Akan ku beri kamu pelajaran. Hentikan. Jangan berdebat lagi.
Biarkan aku yang melakukannya, kakek. Silakan duduk di sana. Perihal ini, memang Jiang Feng bersalah. Tapi itu juga tanpa sengaja. Pikirkan masa kejayaan keluarga Liu kita dulu. Apa seorang You Basiong itu ada apa-apanya? Apakah tekanan terhadap keluarga Liu? Keluarga Liu hanya bisa meminta maaf dan menundukkan kepala. Tidak ada cara lain. Kalian semua harus merenung dengan baik. Kakek, Xiao Jiang, kamu kemari. Mama, Mama tidak apa-apa. Kek tua. Tidak apa-apa dulu. Kamu tidak punya tempat tinggal. Aku melihat bahwa kamu orangnya jujur, tegas dan dapat diandalkan. Maka aku biarkan kamu masuk ke keluarga Liu. Selama bertahun-tahun, meskipun kamu belum mencapai prestasi apapun, setidaknya kamu setia kepada keluarga Liu. Dengan sepenuh hati. Chen Fei sejak kecil sudah keras kepala. Kamu harus melindunginya dengan baik. Kek tua, tenang saja. Tidak ada yang bisa memisahkan aku dan Chen Fei. Dengar baik-baik. Ini urusan mereka berdua. Jangan banyak ikut campur. Alih-alih memikirkan hal-hal ini, lebih baik pikirkan cara lain. Lihat bagaimana menghadapi taktik keji dari bocah You Basiong itu. ketua. Jangan karena keputusan impulsifmu. Keluarga Liu kita terjerumus ke dalam jurang kehancuran. Padahal hanya perlu menikah dengan keluarga Kong untuk menyelesaikan masalah. Diam. Jika ingin Chen Fei menikah dengan si playboy itu, kecuali aku mati. Xiao Liu, kemarilah kembali ke kamar. Kakek Anda pulang dulu. Kakek itu memang orang yang sangat menghargai hubungan dan kesetiaan, jika aku memiliki bahan obat yang tepat. Bukan tidak mungkin untuk membuat pil keabadian, untuk memperpanjang umur kakek selama 10 tahun. Jiang Feng, ikut aku. Chen Fei. Aku akan menangani masalah You Basiong. Tapi bisakah kamu tidak membuat masalah untukku lagi? Dan aku tidak akan menikah dengan Kong Mingzhe. Karena aku tidak akan menikah dengan sampah masyarakat. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Tenang saja Chen Fei, sebenarnya tidak serumit itu. Besok pagi aku akan pergi menemui You Basiong untuk berbicara. Sudahlah. Bisakah kamu tidak membuat masalah untuk keluarga Liu lagi? Serahkan semua masalah padaku untuk menanganinya. Ngomong-ngomong tentang Zhu Xian Yipin, apa sebenarnya yang terjadi? Sebenarnya tidak ada yang istimewa, hanya kebetulan saja. Aku menyelamatkan nyawa Lu Changsheng dan dia memaksa memberiku sebuah villa. Itu saja. Menyelamatkan nyawa secara kebetulan. Kalau soal ini, anggap saja selama 3 tahun aku menghilang. Aku belajar untuk mengisi waktu luang. Sudahlah, aku harus kembali untuk membereskan beberapa hal. Pergi ke perusahaan untuk menenangkan hati orang-orang, kalau tidak semuanya akan kacau. Ingat, jangan membuat masalah untukku lagi. Selamat datang di MU Hitang, Pak. Lau Meng, Apa yang Anda butuhkan? Aku butuh Huang Qi dan Gui dan King Xia masing-masing 5 tael. Shou 8 kian, Bai Ju 1 tael 5 kian. Jika hanya bahan obat biasa seperti ini, setiap toko obat bisa menyediakannya. Tidak perlu datang ke MU Hitang kami. Bahan yang aku butuhkan memang ada di toko obat lain, tapi hanya 1 jamur Lingzi berdaun 7. Apakah MU Wei Tang pernah memilikinya?
Bagaimana Anda tahu jamur Lingxi bertunas? Ini hal yang sangat normal. Tapi kebanyakan orang seumur hidup mereka tidak pernah melihat atau mendengarnya. Jadi kita sebenarnya satu jalan. Kalau begitu Anda datang ke tempat yang tepat. Kami Miu Hitang. Kebetulan memiliki satu batang Lingxi 7 daun. Tapi soal ini, saya tidak bisa memutuskan. Harus meminta persetujuan dari bos kami MU. Apakah ada perantara yang bisa memperkenalkan Anda? Kalau tidak Anda tidak bisa bertemu bos kami. Bagaimana dengan benda ini? Cincin naga Tianshuan. Silakan ikuti saya, Pak. Tidak heran disebut apotek nomor 1 di Jiangcheng. MU Hitang bahkan memiliki barang bagus seperti ini. Saya sangat puas nanti saya akan transfer uangnya. Apa maksud Anda? Sebagai tamu kehormatan MU Hitang tidak perlu mengeluarkan uang. Ini adalah bos kami MU Rong. Sejak zaman dahulu orang miskin belajar sastra, orang kaya belajar bela diri. Terutama seperti Anda, yang sering berkelana dan berlatih di luar. Tidak bisa terhindar dari pertempuran dan perselisihan. Lagi pula, Anda juga sering membantu MU Hitang menyelesaikan masalah. MU Hitang pasti akan menyediakan bahan obat untuk Anda. Untuk mengatasi luka dan penyakit Anda. Kalau begitu terima kasih banyak bos MU. Saya tidak akan menolak kebaikan Anda. Bos MU Rong, ada tamu datang. Ingin membeli Lingxi 7 daun. Bos MU Hitang MU Rong Yanran. Jiang Beizun. Silakan duduk. Ternyata Anda tidak tahu Jiang. Tamu MU Hitang terbagi menjadi 2 jenis. Satu adalah tamu biasa di ruang depan. Secara permukaan saja sebenarnya. Bisnis sebenarnya MU Hitang adalah untuk lingkaran praktisi seperti kita. Orang-orang khusus. Yaitu. Tapi semuanya bisnis besar. Jiang Beizun ini sepertinya Agak asing. Seperti awan dan burung liar wajar saja belum pernah dengar. Bagaimana apakah saya perlu memberitahu asal-usul saya? tidak perlu. Jiang Beizun ingin membeli Lingxi 7 daun. Berarti Anda adalah teman seperjuangan kita. Hanya saja, Lingxi 7 daun tidak mudah ditemukan. Bukan omong kosong saya. Di seluruh kota ini, hanya MU Hitang yang memiliki satu. Dan itu adalah yang sempurna tanpa cacat. Jadi soal harga, Mr. Jiang harus siap mental. Asalkan barangnya asli, uang bukan masalah. Cepat? Yanran suka berbisnis dengan orang seperti Anda yang cepat. Pak Meng, tolong ke gudang. Ambil jamur 7 daun itu dan siapkan 1 MU healing. Master Hong, orang itu ada di dalam sana, antarkan. Ia menantu keluarga Jiang. Lihat bagaimana kamu mati hari ini. Jiang Beizun. Saya sudah banyak berurusan dengan para praktisi. Belum pernah dengar tentang keluarga Jiang. Mungkin saudara ini baru saja memulai perjalanan spiritual. Anak baru. Siapa ini? Saya perkenalkan, ini adalah tamu kehormatan MU Hitang. Master Kuo sangat berpengalaman di bidang ini. Dan memiliki banyak wawasan dalam perjalanan spiritual. Mr. Jiang baru datang. Kalau ada masalah, silakan konsultasi dengan Master Kuo. Pasti akan membantu perjalanan spiritual Anda. Bagus, ini yang saya cari. Mr. Jiang sudah puas. Mari kita bicara harga. 36 juta bagaimana? Kalau Mr. Jiang merasa mahal, kita bisa bernegosiasi lagi. Tidak perlu harga ini saja. Kartu Violet Supreme. Tidak terduga. Mr. Jiang ternyata punya hubungan dengan keluarga Lu.
Aneh. Bagaimana kartu Violet Supreme bisa di tangannya? Mungkin dia dari keluarga Lu. Siapa ini? Mr. Jiang memang cepat jamur 7 daun ini. Akan segera dikirim ke rumah Anda. Ini adalah MU Healing. Mr. Jiang kalau datang lagi tunjukkan MU Healing. Akan ada yang mengantar Anda ke halaman belakang. Pedang Hong Li. Apa maksud kalian? Tidak tahu kalau MU Hitang sedang berbisnis dengan tamu penting. Masuk ke wilayahku. Berani-beraninya melancarkan aksi. Apakah ingin merusak aturan? MU Zhanggui jangan marah. Saya Hong Li datang ke sini. Hanya untuk membunuh seseorang akan segera pergi. Benar hal ini. Tidak ada hubungannya dengan MU Hitang. Aturan dunia persilatan diselesaikan dengan cara dunia persilatan setelah urusan saya akan meminta maaf kepada MU Zhanggui secara pribadi. Si Jiang, hari kematianmu telah tiba. Datang tepat pada waktunya. Kamu malah datang sendiri, baguslah. Ini menghemat satu masalah. Masih berani keras kepala. Kulihat kamu sudah diambang kematian, tapi masih tidak menyadarinya. Tahukah kamu siapa orang di sampingku ini? Hong Li. Master Hong. Jangan berpikir hanya karena punya sedikit kemampuan, lalu bisa meremehkan orang lain. Master Hong sudah terkenal sejak lama. Seorang ahli tingkat Xuan. Hari ini saya mengundangnya untuk membalas kekalahan hari itu. Master Hong, silakan bertindak. Hari ini saya ingin melihat anak ini berdiri di hadapanku lalu berlutut kepada saya. Apapun perselisihan kalian setelah masuk ke sini, adalah tamu MU Hitang di wilayah MU Hitang. Belum pernah terjadi pertarungan dan tidak akan pernah ada. Ini aturannya begitu. Juga bisa memberikan Jiang Beizun satu kebaikan. Jika dia benar-benar punya hubungan dengan keluarga Lu, bantuan ini layak diberikan. MU Zhanggui berkata benar. MU Hitang tidak akan pernah ikut campur dalam perselisihan. Tapi juga tidak akan mengabaikan tantangan yang datang. Sebagai tamu kehormatan MU Hitang, selama saya ada, jangan berpikir untuk melawan siapapun. Benarkah tamu kehormatan? Hanya anjing peliharaan saja. Orang lain mungkin masih memberikan sedikit penghormatan. Saya Hong Li tidak begitu. Sebagai seorang praktisi sepanjang hari, hanya memikirkan untuk membatasi diri. Kamu bukan lawanku. Bicara besar hari ini. Biar saya yang menantangmu. Anak muda, bunuh dirimu saja. Aku Hong Li, setiap kali mengeluarkan pedang pasti ada darah yang tumpah. Hari ini kamu tidak akan bisa selamat. Tapi dengan kemampuan dan kekuatanmu, kamu masih jauh dari layak menjadi korban pedangku. Baiklah. Aku akan memberimu kesempatan untuk memutus meridianmu sendiri. Benarkah? Bunuh saja, ngapain banyak bicara. Tidak baik apa yang terjadi, kekuatan pedang hujan, melemah, hujan tiba-tiba berhenti. Untuk menghadapimu aku lebih dari cukup.
Bagaimana mungkin? Aku bahkan tidak bisa menangkap jejak pedangnya. Kekuatan seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh seorang praktisi biasa. Mungkinkah Hong Li terlalu ceroboh dan meremehkan lawan? Master Kuo, jika itu Anda. Baru saja. Jika itu aku mungkin akan berakhir. Sama seperti Hong Li. Inilah seorang master. Orang ini pasti tidak sesederhana yang terlihat. Aku berani mengatakan gerakannya tadi. Tidak mengeluarkan kekuatan penuh. Bahkan Master Kuo memberi penilaian yang begitu tinggi. Siapa sebenarnya Jiang Beizun ini? Master Hong. Bagaimana ini bisa terjadi? Tidak mungkin. Jiang kakak. Bukan Tuan Jiang. Salah paham. Baru tadi kamu tidak bilang begitu. Kamu ingin membunuhku. Baiklah Tuan Jiang. Hari ini aku salah lihat tapi aku juga bukan orang lemah. Kepala jatuh hanya meninggalkan bekas. Ayo. Lakukan saja, aku sudah siap. Pergi saja. Kamu tidak layak mati di pedangku. Kakak Jiang. Kamu membuatku terkesan. Hari ini Kakak Jiang. Atas tidak membunuhku aku Yo. Aduh. Cincin naga Xuantian. Kamu mengenal benda ini. Seluruh kota Jiang. Siapa yang berani bilang tidak mengenal cincin naga Xuantian? Cincin ini muncul. Bisa memerintah seluruh dunia bawah tanah. Wah Jiang Ge. Air besar menghantam kuil naga ini, cuma salah paham. Aduh. Mulai sekarang aku akan berubah total. Aku tidak akan mengganggu lagi lain kali. Aku pasti akan datang untuk meminta maaf. Seseorang kakiku mati rasa. Sialan, bantu aku berdiri. Bawa Hong Li pergi dari sini. Jangan kotori tanah Jiang Ge. Tuan Jiang, Anda benar-benar memberikan kejutan besar. Tuan Jiang benar-benar menyimpan rahasia besar. Aku hanya membasmi seekor serangga yang melompat-lompat. Apa maksudnya? Tuan Jiang terlalu merendah. Hong Li adalah ahli tingkat Xuan yang sudah terkenal lama. Langit bumi Xuan Huang. Dia bisa dibilang sudah setengah kaki masuk ke tingkat D. Bukan ahli Xuan biasa. Tapi Tuan Jiang bisa membunuhnya dengan begitu bersih dan cepat. Membunuhnya. Kekuatannya jauh melebihi imajinasi kami. Benar. Master Jiang masih muda. Tapi kemampuannya sudah mencapai tingkat D. Sejajar dengan keluarga Lu dari Jiangcheng. Sejajar dengannya saya. Sebelumnya tidak memikirkan kehebatan Master Jiang. Saya agak sombong. Mohon maaf Master Jiang. Tidak apa-apa, hal kecil saja. Saya tidak memikirkannya. Master Jiang benar-benar berhati lapang. Kami benar-benar malu. Master Jiang, kenapa hari ini? Anda maksud Yo Basiong? Saya dengar keluarga Yo dulu sering menyumbang untuk amal. Sangat dicintai masyarakat, bisa dibilang berperilaku baik. Ayahnya punya anak di usia tua anaknya meski keras kepala. Tapi tidak sampai hanya punya satu keturunan. Tuan Jiang menyebut diri sendiri seperti awan dan burung liar. Mungkin hidup sendirian. Bos MU, kalau ada sesuatu langsung saja. Baiklah. Maka saya mewakili MU Hitang, secara resmi mengundang Tuan Jiang. Jika Anda bersedia menjadi tamu kehormatan utama di Muhetang, tak hanya akan mendapatkan dukungan penuh dalam hal keuangan dan materi, semua bahan obat-obatan, Muhetang akan menyediakannya secara gratis untuk Anda. Tentu saja Tuan Jiang tak perlu merasa terbebani. Sebagian besar urusan sehari-hari tak memerlukan kehadiran tamu kehormatan. Hal ini juga sangat dipahami oleh Guru Kuo yang merupakan tamu kehormatan di Muhetang kami. Entah bagaimana pendapat Tuan Jiang.
Tamu kehormatan tidak perlu. Saya sudah terbiasa hidup sendiri. Mohon dimaklumi Bos MU. Hanya sedikit menyesal tapi tak apa. Mengenai jamur roh 7 daun yang kita bicarakan sebelumnya, Mu Hetang tidak akan memungut biaya sepeser pun. Anggap saja sebagai hadiah perkenalan untuk Tuan Jiang. Semoga Tuan Jiang bisa mengerti. Ini hanya ada satu hal yang harus saya ingatkan. Hong Li sudah mati. Ini tetap menjadi masalah besar. Jika tanpa dukungan penuh dari Mu Hetang, di hari-hari mendatang, Tuan Jiang mungkin akan menghadapi banyak masalah. Keluarga Hong adalah salah satu dari 3 keluarga besar di kota Jiang. Tradisi mereka tidak bisa diremehkan dan Hong Li adalah ahli tingkat Xuan pada puncaknya. Kematian dia telah membuat keluarga Hong mengalami kerugian besar. Keluarga Hong pasti tak akan begitu saja menelan rasa malu ini. Tak masalah musuh datang akan kami hadapi, air datang tanah akan menutupinya. Sepanjang hidup saya Jiang Beizun, setiap tindakan selalu sesuai nurani. Saya tak pernah gentar dengan omongan orang lain. Tuan Jiang mungkin belum tahu yang berada di balik keluarga Hong adalah seorang ahli tingkat di sejati. Kekuatannya hanya berada di bawah Lu Lao dari keluarga Lu. Bukan seseorang yang bisa diabaikan. Meski Tuan Jiang juga berada di tingkat D, namun masa kultivasinya masih tergolong singkat. Saya khawatir jika terjadi konflik, Tuan Jiang akan mengalami kerugian besar. Begini saja, saya akan mengirim orang untuk mengamati keluarga Hong. Anda kurangi aktivitas di luar untuk sementara waktu ini. Jika ada informasi saya akan langsung memberitahu Anda. Bahkan seluruh keluarga Hong. Di mata saya hanyalah semut berkerumun, tak perlu dikhawatirkan. Saya ada urusan lain jadi saya permisi dulu. Di mana Bapak Jiang tinggal? Jika tidak keberatan bolehkah Anda memberitahu alamatnya, agar kami bisa menghubungi Anda di kemudian hari? Saya. Bapak Jiang ini adalah salah satu villa milik saya. Biasanya tidak ada yang tinggal di sini. Sayang sekali jika dibiarkan kosong. Kenapa tidak saya berikan saja kepada Anda? Rumah ini terletak di antara gunung dan air. Lingkungannya sangat tenang. Selalu berlatih di tepi danau, tapi itu bukan solusi jangka panjang. Baiklah. Bapak Jiang apa lagi yang bisa Yanran lakukan untuk Anda? Saya membutuhkan tungku pembuatan elisir khusus. Apakah Anda bisa menyediakannya? MU Hitang pasti akan berusaha sekuat tenaga. Jika berita hari ini tersebar, Jiang Cheng pasti akan gempar. Siapa yang menyangka Pesa Li Shui Hong Li akan dikalahkan oleh seorang pemuda yang tidak jelas asal-usulnya dalam sekejap. Master Kuo, menurut Anda, apakah Jiang Beizun mungkin adalah orang yang memicu fenomena langit dan bumi beberapa waktu lalu? Manajer MU terlalu khawatir. Meskipun Master Jiang sangat kuat, tapi dia masih berada di tingkat bumi. Sedangkan orang itu jauh melampaui tingkat bumi. Apakah maksud Anda tingkat langit yang legendaris? Meskipun bukan, tapi mungkin sudah menyentuh ambang dari tingkat tertinggi itu. Mu Hitang bisa berteman dengan sosok seperti Master Jiang. Sudah sangat beruntung. Sedangkan orang misterius itu bukanlah orang biasa seperti kita yang bisa membayangkannya. Maksud kalian adalah keponakan saya Hong Li dibunuh oleh seorang pemuda bernama Jiang Beizun. Ya, kepala keluarga. Benar-benar terjadi. Sialan. Yo Ba Siong mati ya sudah. Tapi Hong Li adalah tulang punggung keluarga Hong. Jiang Beizun yang baik. Orang-orang dunia telah melupakan kehebatan Hong Chong Xiaoku. Tuan rumah, apa maksudmu? Bila tidak membalas dendam ini, aku bersumpah tidak akan menjadi manusia lagi. Jiang Beizun. Tuan rumah, kabarnya hari ini Hong Li dibunuh oleh Jiang Beizun. Benarkah? Benar.
Kekuatan pendahulu ini lebih dalam dan tak terduga daripada yang kubayangkan. Kakek sekarang di luar sudah geger. Semua orang mengatakan Hongli. Daibana Oli Sesireng, bernama Jiang Beizun. Apa kau yakin bahwa Jiang Beizun itu sama dengan orang yang kita hadapi sebelumnya? Apakah dia orang yang sama? Kali ini kamu tahu kekuatan sejatinya. Memang benar dia. Namun meskipun dia berhasil membunuh Hongli, itu hanya menunjukkan bahwa dia seperti aku, di puncak tahap Xuan kakek. Anda adalah seorang master tahap D. Mengapa harus merendahkan diri? Namun, Hongli ini memiliki kemampuan luar biasa. Selalu hidup di ujung pedang. Bagaimana mungkin dia mati di tangan orang tak dikenal? Mungkinkah kakek diam-diam membantunya? Betul tidak? Saya juga ingin. Kakek, apa maksudmu ini? Bagus sekali kamu Jiang Beizun. Ada orang yang melihat kartu dana eksklusif keluarga lu di MU Hitang. Pasti kakek yang diam-diam membantu. Lain kali ketemu lihat bagaimana aku akan menghukummu. Jiang Beizun. Biasa saja sudah bisa membunuh Hongli. Orang ini memang berbakat. Jika bisa direkrut untuk kepentingan kita, bukan tidak mungkin bisa mencapai sesuatu yang besar. Sebarkan berita. Kyoyaga Kong Kong Tianhai menjadakan Jamuan 5 hari lagi. Mengundang semua pahlawan dari berbagai penjuru. Saya akan secara pribadi bertemu dengan Jiang Beizun di pesta itu. Untuk merekrutnya sebagai milik saya. Untuk kepentingan kita ayah. Apa kamu akan keluar dari pengasingan? Sebenarnya, aku ingin bersembunyi selama 2 tahun lagi menunggu waktu yang tepat. Sekarang ini, Jiang Beizun adalah kesempatan yang paling tepat saat ini. Seluruh kota Jiang termasuk aku. Hanya ada 3 orang di tingkat bumi. Jadi, jika ada satu saja ahli tingkat bumi baru yang muncul, itu bisa mengubah Luhong di kota Jiang. Dan juga pola 3 keluarga Kong yang berdiri tegak. Orang ini, aku pasti akan mendapatkannya baik. Aku akan segera mengaturnya. Selain itu masalah keluarga Liu. Setiap hari hanya tahu terbuai dalam wanita. Sudahlah. Asalkan kamu bisa menyelesaikan ini dengan baik. Mengambil satu keluarga Liu pun tidak masalah. Baik, aku akan segera mencari tahu tempat tinggal Jiang Beizun itu. Dan mengirim undangan pesta ke tangannya. Tenang saja ayah. Ini serahkan padaku. Selamat datang kembali Tuan. Tuan Jiang, manajer MU yang menyuruh kami datang. Kedepannya kami yang akan merawat kebutuhan sehari-hari Tuan. MU Rongyanran. Kalian pergi saja, aku tidak ingin diganggu. Selain itu, untuk urusan yang kusampaikan suruh bos MU datang sendiri. Baik. Bahan untuk membuat pil Peiyuan sudah lengkap. Tunggu penyulingan datang, kita bisa segera membuat pil ajaib untuk memperpanjang umur kakek. Apakah senior Jiang Beizun ada? Aku adalah ketua muda keluarga Kong Mingse. Atas perintah kepala keluarga datang untuk mengundang senior. Untuk menghadiri pesta besar keluarga Kong 7 hari lagi. Ini undangannya. Menunggu kedatangan senior. Menarik. Kakak kamu masih mau mencari Yo Basyong. Kemarin dulu manajer Bai dan yang lain diserang oleh bawahannya. Sekarang masih di rumah sakit. Mari kita cari cara lain. Apapun kesulitannya, aku harus mencobanya. Bahkan jika hanya ada sedikit harapan, kamu jangan ikut campur, cepat pulang saja. Kakak, apapun yang kamu katakan aku tidak.
Kamu lari duluan, aku yang hadang dia. Roro, jangan ikut campur, biar aku yang selesaikan ini. Bos Liu, semuanya kakak. Enggak adik yang salah. Semuanya kesalahan adik, tenang saja. Sudah saya tarik semua orang. Liu Group sudah kembali seperti semula. Tidak akan ada masalah, lihat. Barang-barang ini, anggap saja, sebagai hadiah permintaan maaf. Bagaimana? Harus diterima. Yo dong, apa ini? Saya masih ada urusan, saya duluan ya. Saya antar. Jangan sibuk saja. Saya pergi sendiri, nanti kita sering-sering bertemu, Roro. Sampai jumpa lagi. Yo Basyong ini kenapa ya? Sikapnya berubah 180 derajat. Apa saya salah lihat? Kau malah masuk dapur. Menantu harus seperti menantu. Jiang Feng itu. Apa kau masih marah sama saya? Saya bersumpah tidak akan mengganggumu lagi. Dan juga masalah Yo Basyong itu. Sudahlah, saya tidak akan bermasalah dengan anak kecil. Cepat cuci tangan, makan sama kakakmu. Bilang siapa, anak kecil saya sudah 18. Dewasa lagi pula. Jangan karena kau pernah menyelamatkan saya. Aku akan memandangmu tinggi. Di mataku kakak saya. Selalu wanita terhebat di dunia. Kau tidak pantas. Roro, Kakak, Jiang Feng mana ada yang mau saya tanya? dia di dapur masak. Masa kapan dia bisa itu? Ah, lihat saja dia lihat. Datang-datang ada apa? Lihat apa ini? Apa sih misterius? Kong Tianhai, kepala keluarga Kong, akan mengadakan pesta di Jiangcheng dan meminta keluarga Liu untuk mengurusnya. Apa Kong Tianhai? Berikan sini. Kong Tianhai ini. Bukankah mereka sudah meninggal beberapa tahun yang lalu? Mungkinkah? Tak disangka Tuan Kong ternyata masih hidup. Dan selama ini bersembunyi. Aku dengar, Tuan Kong keluar dari persembunyiannya kali ini. Untuk bertemu dengan seorang ahli. Bernama Jiang Beizun. Nanti, semua orang penting di kota ini akan datang. Bagus, tak disangka. Keluarga Liu kami juga akan mengadakan pesta sebesar ini. Benar-benar berkah dari Buddha, berkah dari Buddha. Ibu, apa berkah Buddha, berkah leluhur? Ibu tidak berpikir jika bukan karena hubungan dengan Tuan Kong keuntungan seperti ini, mana mungkin jatuh ke tangan keluarga Liu kami. Ibu Liu. Chen Fei lama tidak bertemu. Wah, menantu kesayanganku. Bagaimana puas dengan hadiah besar dariku ini? Puas-puas, tentu saja puas. Cepat-cepat duduk-duduk. Tuan Kong, lihatlah kamu. Beberapa hari ini kamu tidak datang, aku pikir keluarga Liu kami telah membuatmu marah. Tak disangka, kamu sedang mempersiapkan hal besar seperti ini. Membalas kejahatan dengan kebaikan kamu ini, memberikan anugerah besar kepada keluarga Liu kami. Kamu tertawa apa, Chen Fei? Kemari. Mengadakan pesta untuk seseorang yang belum pernah bertemu, membuat keluarga Liu kami begitu merendahkan diri. Bahkan menantu sendiri pun tidak dikenali. Jiang Feng, tahukah kamu ingin bertahan di kota ini?
Apakah hanya mengandalkan kemampuan saja cukup? Tidak. Tapi mengandalkan latar belakang, kekuasaan dan perlindungan. Dan yang diandalkan keluarga Liu kami adalah Tuan Kong juga. Orang sepertimu, bagaimana mungkin mengerti aturan main dunia atas? Omongannya benar sekali Kak King Tian. Katak dalam tempurung. Pasti nggak ngerti situasi di lingkaran atas. Kalian tahu nggak siapa sih Jiang Beizun itu? Bahkan keluarga kedua terbesar di Jiangcheng keluarga Hong. Berani melawan langsung sedangkan kamu Jiang Feng. Meskipun punya marga yang sama dengan senior itu. Tapi statusmu jauh banget. Bisa melihat senior itu dari jauh aja. Sudah untung besar buatmu. Wah Kak Kong. Ayo silakan duduk. Nggak perlu buang-buang waktu ngomong sama orang kayak gini. Mending kita buruan bahas seorang acara pesta ini. Kak Kong soal biaya buat pesta ini. Nggak mungkin kita keluarga Liu yang bayarkan. Kak Kong selalu ngurusin semuanya dengan baik. Uang kayak gini pasti nggak perlu kita keluarin. Sekarang kepala keluarga Kong udah keluar pasti seluruh Jiangcheng akan gempar nanti. Semua orang penting pasti datang. Ini kesempatan emas buat keluarga Liu untuk menunjukkan diri. Kalau berhasil, orang penting senang keluarga Liu. Nggak perlu khawatir soal uang lagi. Wah, Bagus, ini hasil kerja kerasku. Baru bisa dapat dari ayahku. Kalau beruntung dapat perhatian dari Jiang Beizun, keluarga Liu pasti langsung melesat. Usaha kerasku. Semoga Chen Fei dan keluarga Liu bisa bersyukur. ya bersyukur. Kak Kong, terima kasih banyak Kak Kong. Chen Fei. Kak Kong. Mending kita ke ruang rapat. Bahas soal cara ngadain pestanya. Chen Fei ini urusan besar. Ini rahasia penting keluarga Liu. Nggak bisa dia ikut. Silakan. Ayo. Bisa bikin keluarga Kong mengerahkan semua tenaga. Orang yang harus berteman. Itu Jiang Beizun. Sebenarnya dia orang besar tingkat apa sih? Chen Fei makanannya sudah siap. Semua ini kamu yang masak. Iya, belum semuanya, kamu duduk dulu. Kalau kamu mau minta maaf soal kejadian Yo Baxiong kemarin, tidak perlu. Yo Baxiong sudah datang menemui saya hari ini, katanya semuanya cuma salah paham. Dia sudah mencabut tekanan terhadap grup Liu. Semua masalah, sepertinya dalam sekejap semuanya hilang. Jiang Feng, kamu tahu soal ini. Tidak menyangka Yo Baxiong bisa menilai situasi dengan baik. Tapi saya pikir, Yo Baxiong pasti tahu. Tidak perlu bermusuhan. Dengan Liu Chen Fei, sang magnolia dunia bisnis, dia memilih mundur. Sepertinya kamu tidak tahu, saya hampir mengira. Sudahlah kali ini. Krisis baru grup Liu akhirnya teratasi. Kita. Kak. Bukan sudah janji tunggu saya, kenapa kalian sudah makan duluan? Kamu cepat duduk. Ngomongin apa sih sampai seneng banget? Sudah lama saya tidak melihat kamu tertawa seperti ini. Terima kasih Jiang Feng sudah membuatkan kami hidangan yang begitu lezat. Mari kita angkat gelas berharap grup Liu semakin sukses. Ayo. Chen Fei coba cicip. Kalau enak nanti saya masak setiap hari. Jiang Feng, kakak saya tidak butuh suami yang hanya bisa masak. Dia butuh seseorang yang bisa membantunya mewujudkan mimpi membangkitkan grup Liu. Partner terbaik. Kamu cuma bisa urus rumah tangga.
Kasihan kakak saya nasibnya selalu sial. Sudahlah Roro, makan saja, tidak bisakah kamu diam? Jiang Feng, tamu belum pergi. Kamu sudah makan duluan. Semakin tidak sopan pergi. Ambilkan teh untuk saya, Kak. Saya yang ambil. Aduh, Mama. Jangan marah dong. Aku saja yang akan menyiapkan teh. Aku tahu akhir-akhir ini keluarga Liu dan Kong sangat dekat. Tapi dalam keluarga seperti kita, memang banyak hal yang tidak bisa dihindari. Lagi pula mereka adalah keluargaku Jiang Feng. Aku mengerti. Aku tidak peduli siapapun, aku hanya peduli padamu. Acara keluarga Kong akan segera dimulai. Hari ini aku agak lelah, aku akan istirahat dulu. Kamu pun sebaiknya istirahat lebih awal. Kalau kamu tidak ingin melakukannya, jangan lakukan. Kesempatan ini tidak datang dua kali. Seluruh keluarga Liu sangat memperhatikannya. Mengadakan acara ini mungkin bisa mengenal Jiang Beizun dan beberapa tokoh penting lainnya. Meski tidak bisa berbicara, setidaknya bisa bertemu muka. Mana mungkin tidak diadakan. Bagaimana jika aku adalah tokoh besar itu? Chen Fei, apakah kamu akan percaya padaku? Ah, mulai lagi. Kalian berdua cuma punya marga yang sama, apalagi. Selain itu, aku tidak menginginkan kehidupan seperti Beizun. Tingkat itu terlalu jauh dari kita. Aku hanya ingin mengandalkan diriku sendiri untuk membuat keluarga Liu dan grup Liu lebih baik. Aku mengerti, Chen Fei. Apapun pilihanmu, aku akan mendukungmu.